PPT-nya tuh, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas materi pada bab 10, yaitu kepribadian, nilai-nilai, dan gaya hidup. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimana anggota dari kelompok 4 ini ada Fitria Wanda Marisa, Merly, Alfiana Sari, Kayla Aisyah Marza, dan Irma Septiana. Nah, pada pembahasan kita pada hari ini, mengapa kita itu membeli apa yang kita beli? Dan pernahkah kalian itu bertanya-tanya, kenapa beberapa teman kalian itu lebih suka membeli barang-barang branded dan ada juga beberapa teman kalian itu suka menabung untuk traveling? Padahal pendapatan antara teman kalian yang kedua teman ini itu sama. Nah, jawabannya itu bukan hanya sekedar butuh, tetapi karena adanya perbedaan antara kepribadian, nilai-nilai, dan juga gaya hidup. Nah, 3 elemen penting inilah yang menentukan identitas sosial kita dan bagaimana cara kita itu merespon pemasaran. Oke, pada slide pertama ini kita akan membahas kepribadian. Yang dimana kepribadian itu adalah susunan psikologi unik seseorang yang menggambarkan pola konsisten dalam respon lingkungan, yang dimana kepribadian ini dia dipengaruhi oleh faktor genetik dan situasional serta relatif stabil pada usia 30 tahun. Ada banyak metode dan filosofi di balik pengukuran kepribadian, yang dimana beberapa pendekatan utamanya ada perspektif psikiatri atau Freud, yang dimana Freud ini dia adalah salah satu pendekatan metode untuk mengukur atau memahami kepribadian melalui analisis konflik bawah sadar. Yang beberapa yang pendekatan di antara Freud ini, dia ada ID, ego, dan superego. Kemudian pendekatan yang kedua itu adalah teori New Freudian, yang dimana dia lebih menekankan hubungan interpersonal daripada konflik masa kanak-kanak. Yang dimana Carl Jung itu mengembangkan psikologi analitik dan konsep alam bawah sadar, kolektif, dan arketipal. Kemudian pendekatan yang ketiga itu adalah penelitian motivasi, yang dimana penelitian motivasi ini dia dikembangkan di era 1950-an oleh Ernest Dichter yang menggunakan wawancara mendalam untuk menggali motivasi tersembunyi konsumen. Next. Nah, pada slide berikutnya ini ada perspektif psikiatri atau Freud. Nah, yang dimana seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa pendekatan yang mempengaruhi perspektif psikiatri ini, yaitu ID. Nah, ID ini apa? Yaitu kesenangan yang menuntut kepuasan instan, egois, dan juga mencari sensasi. Contohnya itu pesta, yang dimana ego ini dia menemukan cara yang dapat diterima secara sosial untuk memuaskan ID. Nah, yang ketiga itu adalah superego, sosial dan tanggung jawab. Baik, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Kepada Fitria Wanda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait teori sifat atau trait teori, yaitu ada 5. Yang pertama itu ada keterbukaan. Nah, ini mengukur sejauh mana seseorang terbuka terhadap cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Contohnya itu, saya memiliki imajinasi yang aktif. Lalu yang kedua ada ketelitian. Ini adalah tingkat organisasi dan struktur yang dibutuhkan oleh seseorang. Contohnya saya selalu siap. Lalu yang ketiga itu ada ekstroversi, di mana ini mengukur seberapa baik seseorang mentoleransi rangsangan dari orang lain. Contohnya, saya berbicara dengan banyak orang berbeda di dalam sebuah pesta. Lalu yang ketiga itu ada keramat tamahan. Ini adalah tingkat sejauh mana seseorang merasakan simpati, kebaikan, dan perhatian terhadap orang lain. Lalu yang terakhir itu ada neurotisisme, di mana ini adalah seberapa baik seseorang mengatasi stres. Next. Lalu ada beberapa ciri kepribadian lain yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu ada kebutuhan akan sentuhan, di mana kebutuhan akan sentuhan ini adalah salah satu jenis kebutuhan yang menangkap preferensi individu untuk menggunakan sistem haptik atau indera sentuhan untuk mengirimkan dan memahami informasi.
Lalu yang kedua itu ada kebutuhan akan kesempurnaan. Sama seperti kebutuhan tadi, akan sentuhan yang berbeda-beda pada setiap orang, kebutuhan akan kesempatan juga pastinya berbeda-beda. Studi terbaru menemukan bahwa menjadi seseorang perfeksionis memiliki sisi negatifnya. Lalu yang ke- lalu yang ketiga itu ada reaktansi. Ini adalah kecenderungan individu untuk menolak dan menentang pengaruh apapun yang dianggap sebagai pembatasan otonomi seseorang. Lalu yang terakhir itu adalah hemat. Nah, salah satu sifat yang relevan dengan cara kita berbelanja itu adalah hemat. Orang yang hemat menolak keinginan membeli barang secara impulsif. Nah, mereka ini memilih untuk menggunakan apa yang sudah mereka miliki dengan bijak. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Terima kasih kepada Saudari Fitriawanda yang telah memaparkan materinya. Di sini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Kaila Aisyah Marza. Kepada Kaila disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait nilai-nilai. Next. Nilai-nilai itu sendiri adalah kepercayaan tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Nilai pada dasarnya adalah hal-hal yang kita anggap penting dalam hidup yang jadi patokan untuk menilai sesuatu baik atau buruk. Salah satu contoh yang paling umum adalah pentingnya dalam keluarga. Pemikiran seperti ini tidak muncul begitu saja, tetapi dibentuk sejak kecil melalui proses sosialisasi, yaitu dari lingkungan sekitar seperti orang tua, teman, atau guru. Nilai yang kita miliki kemudian mempengaruhi tujuan dan prioritas hidup, termasuk dalam mengambil keputusan sehari-hari, terutama saat mengonsumsi atau membeli sesuatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan adalah kumpulan keyakinan yang menjadi dasar seseorang dalam melihat dunia dan mengambil keputusan, termasuk dalam perilaku konsumsi. Karena nilai yang sangat mempengaruhi tindakan manusia, hampir semua penelitian tentang konsumen sebenarnya berusaha untuk memahami nilai dan kepercayaan yang dimiliki individu. Selanjutnya adalah nilai yang berkaitan dengan benda. Nilai yang berkaitan dengan benda menggambarkan bagaimana seseorang itu memandang kepemilikan barang dalam hidupnya. Apakah dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting atau justru tidak terlalu utama. Ada perbedaan mendasar antara materialisme dan minimalisme yang mencerminkan nilai yang berbeda dalam melihat barang. Materialisme sendiri itu menilai diri berdasarkan apa yang dimiliki, menganggap produk sebagai simbol status atau prestis, cenderung menyukai barang mahal dan dilihat oleh orang lain, dan yang terakhir kebahagiaan sering dikaitkan dengan memiliki lebih banyak barang. Sedangkan minimalisme itu menekankan kesederhanaan dan fungsi, fokus pada kebutuhan bukan keinginan, mengurangi kepemilikan barang yang tidak penting, dan lebih menghargai pengalaman daripada benda. Selanjutnya nilai-nilai yang berkaitan dengan uang. Nilai yang berkaitan dengan uang menunjukkan bagaimana seseorang memandang dan memperlakukan uang dalam hidupnya. Setiap orang punya orientasi yang berbeda. Ada yang cenderung suka menabung, ada juga yang lebih senang menghabiskan uang. Perbedaan ini bukan sekedar soal kemampuan finansial, tapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan, kepribadian, dan dorongan psikologis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait nilai yang berkaitan dengan waktu. Waktu adalah salah satu sumber daya yang paling berharga dalam hidup, bahkan sering disamakan dengan uang. Cara seseorang untuk memandang waktu akan mempengaruhi cara mereka untuk mengambil keputusan, termasuk saat berbelanja. Ketika punya banyak waktu, konsumen cenderung lebih teliti membandingkan harga, mencari informasi, dan berpikir lebih matang. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait gaya waktu. Waktu itu bisa dilihat sebagai sumber daya ekonomi, sama seperti uang, karena kita harus membaginya ke berbagai aktivitas. Cara seseorang memandang waktu akan menentukan bagaimana mereka menggunakannya. Ada yang santai dan ada yang menikmati hidup. Ada juga yang fokus bekerja terus-menerus. Perbedaan prioritas ini akhirnya mempengaruhi gaya konsumsi masing-masing orang. Dalam penelitian, cara pandang terhadap waktu dibagi ke beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi sosial, orientasi waktu, perencanaan, dan gaya aktivitas. Dari kombinasi ini muncul berbagai gaya waktu yang mempengaruhi perilaku belanja. Yang pertama ada waktu sebagai panci presto, yang dimana ini maksudnya terencana, fokus, tapi sering merasa tertekan. Belanja dilakukan dengan hati-hati dan sistematis. Lalu waktu seperti peta, sangat terencana dan prioritasi masa depan. Suka membandingkan harga dan mencari informasi. Yang ketiga, waktu seperti cermin. Melihat ke masa lalu, cenderung setia pada produk yang sudah dikenal dan memilih yang aman serta nyaman. Lalu yang keempat, waktu seperti sungai, spontan dan fokus saat ini, sering belanja tanpa rencana dan cepat. Yang terakhir, waktu seperti pesta, melihat waktu sebagai sarana menikmati hidup, lebih suka belanja untuk kesenangan dan pengalaman. Intinya, cara kita memandang waktu itu bukan cuma soal manajemen waktu aktivitas, tapi juga berpengaruh langsung ke cara kita belanja dan mengambil keputusan sebagai konsumen. Next.
Lalu selanjutnya terkait waktu psikologis dan perlambatan. Persepsi waktu seperti setiap orang itu berbeda-beda. Kadang terasa cepat saat kita menikmati sesuatu dan terasa lama saat kita bosan. Hal ini menunjukkan bahwa waktu itu bersifat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh suasana hati, aktivitas, serta prioritas kita. Dalam perilaku konsumen, konsep ini dikenal sebagai waktu psikologis, di mana seseorang itu lebih cenderung melakukan pembelian pada momen tertentu ketika mood dan situasi yang mendukung. Bahkan di tengah kehidupan yang serba cepat, mulai muncul tren gaya hidup yang lebih santai atau slow lifestyle, di mana orang berusaha untuk menikmati waktu dengan lebih mindful. Next. Di sisi lain, untuk memahami mengapa konsumen itu mengambil keputusan tertentu, kita perlu melihat nilai yang mereka pegang. Nilai ini bisa dipahami melalui pendekatan psikologis, salah satunya adalah Milton Coach, yang membagi nilai menjadi dua. Yang pertama, nilai terminal sebagai tujuan akhir seperti kebahagiaan atau kesehatan, dan nilai instrumental sebagai cara untuk mencapainya, seperti disiplin atau pola hidup sehat. Selain itu, melalui model means and gain, dapat dijelaskan bahwa konsumen tidak hanya melihat produk dari fungsinya, tapi juga dari bagaimana produk tersebut membantu mencapai tujuan hidup mereka. Dengan kata lain, produk hanyalah sarana, sedangkan yang benar-benar dicari konsumen itu adalah nilai dan atau tujuan akhir dari dibaliknya. Next. Selanjutnya terkait survei sindikasi, pendekatan kuantitatif itu digunakan untuk mengukur dan membandingkan nilai konsumen secara sistematis, sehingga perusahaan bisa melihat perubahan tren dari waktu ke waktu. Contohnya, saat Playtex mengalami penurunan penjualan, riset dari Jan Kolovich, Skelly, dan White menunjukkan bahwa nilai konsumen itu berubah ke arah kenyamanan. Hasilnya, produk pun disesuaikan. Kini survei seperti Pulse 2 digunakan untuk memahami nilai dan gaya hidup konsumen. Next. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kaila atas pemaparan materinya. Di sini kita akan langsung saja masuk pembahasan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Irma. Pada Irma, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan gaya hidup dan psikografi atau the pattern. Yang pertama itu psikografi, who versus why. Gaya hidup merupakan pola konsumsi yang mencerminkan bagaimana individu mengalokasikan waktu dan uangnya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup tidak hanya menggambarkan aktivitas yang tampak, tetapi juga merefleksikan nilai, preferensi, serta orientasi psikologis seseorang dalam menjalankan kehidupan. Dalam kajian perilaku konsumen, gaya hidup menjadi indikator penting karena menunjukkan hubungan antara identitas diri dengan pilihan konsumsi. Yang pertama ada demografi. Demografi memberikan informasi mengenai siapa konsumen yang melakukan pembelian yang diidentifikasi melalui karakteristik objektif seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Pendekatan ini berguna untuk melakukan segmentasi pasar secara umum karena mudah diukur dan dianalisis. Namun demikian, demografi memiliki keterbatasan dalam menjelaskan alasan dibalik perilaku konsumsi, karena individu dengan karakteristik demografis yang sama belum tentu memiliki preferensi dengan pola konsumsi yang serupa. Kemudian yang kedua, psikografi. Psikografi berfokus pada pemahaman mengapa konsumen melakukan pembelian dengan menelaah aspek internal seperti motivasi, minat, nilai kepribadian, dan gaya hidup. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam karena mempertimbangkan faktor psikologis yang memengaruhi keputusan konsumsi. Dalam perspektif perilaku konsumen, psikografi menekankan bahwa pembelian sering kali didorong oleh kebutuhan simbolik dan emosional, bukan semata-mata kebutuhan fungsional. Oleh karena itu, psikografi mampu menjelaskan perbedaan perilaku konsumsi antar individu yang secara demografis terlihat sama. Next. Kemudian analisis AIO. Analisis AIO merupakan pendekatan utama dalam mengukur psikografis konsumen melalui 3 dimensi, yaitu aktivitas, minat, dan opini. Ketiga dimensi ini digunakan untuk menggambarkan gaya hidup secara lebih konkret dan terstruktur. Pemasar meneliti 3 hal. Pertama, aktivitas. Aktivitas merujuk pada berbagai kegiatan yang dilakukan individu dalam kehidupan sehari-hari, seperti bekerja, berbelanja, olahraga, atau menjalankan hobi. Aktivitas mencerminkan bagaimana konsumen menggunakan waktu mereka, yang pada akhirnya berkaitan langsung dengan pola konsumsi. Misalnya, individu yang aktif dalam kegiatan olahraga cenderung mengkonsumsi produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran. Kemudian interest atau minat.
Minat menggambarkan hal-hal yang dianggap penting oleh individu dalam kehidupannya, seperti keluarga, karir, hiburan, atau gaya hidup tertentu. Minat mencerminkan preferensi dan prioritas pribadi yang memengaruhi pilihan konsumsi. Individu cenderung memilih produk yang sesuai dengan minat mereka karena produk tersebut dianggap relevan dengan nilai dan kebutuhan yang mereka anggap penting. Kemudian, yang terakhir, opini. Opini merupakan pandangan, keyakinan, dan evaluasi individu terhadap berbagai isu, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, seperti politik ekonomi dan masa depan. Opini terbentuk dari sistem nilai dan pengalaman hidup, serta memengaruhi sikap terhadap produk, merek, dan pesan pemasaran. Opini juga berperan dengan membentuk persepsi konsumen terhadap makna suatu produk dalam kehidupan mereka. Next. Kemudian sistem false to TM. Sistem false to TM atau value and lifestyle merupakan metode segmentasi psikografis yang mengelompokkan konsumen berdasarkan sumber daya dan motivasi utama mereka. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku konsumsi merupakan hasil interaksi antara kemampuan individu seperti pendapatan dan pendidikan dengan dorongan psikologis yang dimilikinya. Sistem ini juga membagi orang berdasarkan sumber daya dan motivasi utama mereka. Contohnya, yang pertama inovator. Inovator adalah kelompok konsumen dengan sumber daya tinggi yang memiliki keterbukaan terhadap perubahan dan inovasi. Mereka cenderung percaya diri, memiliki selera tinggi, dan menjadi pelopor dalam mencoba produk baru. Dalam pemasaran, kelompok ini sering menjadi target utama karena berperan sebagai trendsetter yang memengaruhi konsumen lain. Kemudian thinkers. Thinkers merupakan individu yang rasional, reflektif, dan berorientasi pada pengetahuan. Mereka cenderung mempertimbangkan informasi secara mendalam sebelum melakukan pembelian dan lebih mengutamakan fungsi serta kualitas produk. Keputusan konsumsi kelompok ini didominasi oleh pertimbangan logis dibandingkan emosional. Kemudian yang ketiga, experience. Experience umumnya adalah individu yang lebih muda, energik, dan berorientasi pada pengalaman. Mereka cenderung impulsif dan mencari kesenangan variasi, serta stimulasi dalam konsumsi. Bagi kelompok ini, konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, tetapi juga untuk mendapatkan pengalaman emosional dan mengekspresikan gaya hidup. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Irma. Untuk pemaparan materi terakhir akan dijelaskan oleh saudari kami Alfiana. Sari, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan terkait maksud dan makna mengenai merek yang merupakan materi terakhir dari pemaparan materi dari kelompok 4. Mengenai tentang the expression, di mana di sini merek, teman-teman perlu ketahui bahwa merek bukan sekedar logo, tetapi memiliki nyawa, yang mana dalam buku yang telah kami kutip untuk mempresentasikan hasil pada hari ini, yaitu konsep merek memiliki nyawa, yang dalam artian bahwa sebenarnya merujuk pada fenomena psikologis di mana kita sebagai manusia itu cenderung memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati. Nah, sama seperti manusia, merek itu punya sifat. Buku yang telah kami kutip itu menjelaskan bahwa pemasar sengaja menciptakan karakter untuk sebuah merek agar konsumen merasa lebih dekat secara emosional. Gampangnya, merek itu disengaja dikasih sifat kayak manusia supaya kita merasa nyambung dan gak merasa cuma sekedar beli barangnya aja. Nah, kita sebagai untuk yang milih merek tadi harus tuh menyesuaikan terkait karakter sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, bisa bikin kelihatan kita keren sesuai keinginan kita. Contohnya, kalau misalnya saya sendiri menggunakan Nike, dari produk-produk Nike itu kita akan merasa bahwa orang yang semangat, pantang menyerah. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman sendiri menggunakan produk Wardah, kita akan seperti dicap bahwa orangnya lembut dan lain sebagainya. Nah, kita lebih ke bakal ngerasa tenang dan cantik. Kemudian juga ada contohnya yang lebih dekat dengan kita, yaitu Apple yang memberikan kesan elegan dan inovatif. Kemudian juga IKEA yaitu praktik dan sehat, serta Harley Davidson yang mendefinisikan sebagai tangguh dan pemberontak. Kemudian juga teman-teman perlu ketahui bahwa poin selanjutnya yaitu terkait storytelling dan keaslian, yang dimana kita harus paham kalau merek itu bukan cuma sekedar logo atau nama perusahaan aja. Di mata konsumen, merek itu sebenarnya punya nyawa atau kepribadian. Mungkin teman-teman pernah lihat bahwa sebuah merek itu kayak manusia. Contohnya bagaimana? Ada yang kesannya pintar dan keren kayak Apple, atau asik dan berjiwa sosial kayak Gojek. Nah, secara psikologis, kita itu emang suka ngasih sifat manusia ke benda mati. Dalam artian istilahnya yaitu antromorfisme, yaitu saat merek menjadi manusia.
Makanya kita nggak cuma beli barangnya aja, tapi kita lagi menjalin hubungan sama kepribadian dari merek itu. Apalagi buat kita-kita nih, seperti generasi lebih muda atau generasi Z yang kita kenal lebih dekat, kita itu paling nggak suka sama yang namanya iklan yang kesannya bohong atau terlalu dibuat-buat. Kita itu nyari yang keaslian ataupun autentiknya. Kita pengen tahu nih, apakah merek ini benar jujur atau enggak. Nah, nilai yang mereka bawa itu sebenarnya itu sesuai atau terjalin atau enggaknya. Nah, disinilah fungsi dari brand storytelling atau cara mereka bercerita itu dibuktikan. Kita lebih gampang nempel merek yang punya cerita jujur tentang sejarahnya atau dampak nyata yang mereka kasih. Contoh paling dekat yang sering kita dengar atau perhatikan yaitu Gojek. Kenapa Gojek bisa dikatakan dekat dengan kita? Karena awal mereka nggak cuma jualan aplikasi aja, tapi mereka itu jualan cerita tentang perjuangan Abang Gojek dan misi buat bantu orang kecil. Cerita yang jujur, relate sama kehidupan kita di Indonesia, inilah yang bikin kita ngerasa Gojek itu punya jiwa. Jadi, pas kita pakai aplikasinya, kita ngerasa lagi dukung sesuatu yang bermakna. Intinya, kalau sebuah merek itu berhasil nunjukin sisi manusianya dan punya cerita yang jujur, kita sebagai konsumen nggak cuma bakal jadi pembeli, tapi bakal jadi pendukung setia mereka. Next. Di sini selanjutnya saya akan membahas terkait jenis-jenis resonansi. Teman-teman sudah lihat di PowerPoint, jenis-jenis resonansi di sini terdiri jadi ada 8. Yang pertama yaitu saling ketergantungan, kemudian juga ada keintiman, kolaborasi pribadi, getaran emosional, landasan budaya, nilai mata uang, resonansi peran, dan resonansi kategori. Adapun dampaknya tersebut memiliki dampak yang berbeda. Teman-teman bisa bantu lihat di PowerPoint yang telah kami siapkan. Mungkin untuk lebih mensingkat waktu, di sini contoh-contohnya yang lebih dekat dengan kita yaitu mungkin saling ketergantungan. Itu ada Starbucks, kemudian juga terkait keintiman itu ada Nike Air Jordan, kemudian juga kolaborasi pribadi itu ada Mary Kay, kemudian juga getaran emosional di situ ada Disney, kemudian landasan budaya ada Apple, kemudian nilai mata uang ada Uber, dan yang terakhir ada resonansi peran yang dimainkan kalau contohnya Breakfast Talk, dan kemudian juga resonansi kategori, contoh yang merek yang kita dekat dengan hal tersebut yaitu Harley Davidson. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konstelasi konsumsi. Mungkin teman-teman agak lebih berat ataupun merasa berat mengenai pemahaman terkait konstelasi konsumsi, yang dimana istilahnya agak berat, tapi sebenarnya gampangnya produk yang kita beli itu jarang banget berdiri sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya produk itu datang satu paket buat nunjukin siapa kita sebenarnya. Mungkin teman-teman bisa bayangin kalau kita lihat orang yang suka pakai sepatu lari yang branded, mungkin akan disandingkan dengan jam tangan atau smartwatch-nya yang bisa menghitung kalorinya, detak jantungnya, kemudian juga botol minum mineral literan yang gede-gede, mungkin kayak Stanley dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan langsung kita bisa nebak bahwa orang tersebut orangnya sporty banget karena eh, padahal orang tersebut tidak ngomong kalau misalnya orang tersebut sporty, tapi kita bisa ngelihat dari apa yang mereka gunakan, apa yang mereka pakai. Jadi, kumpulan barang-barang itu sudah mendefinisikan peran sosial mereka sebagai orang yang hidup sehat. Nah, kemudian dari buku yang telah kami kutip, kami pelajari juga kumpulan produk-produk dari berbagai kategori yang kalau digabungkan bisa menjelaskan sebuah identitas itu disebut dengan konstelasi gaya hidup atau konstelasi konsumsi. Contoh lain yang mungkin untuk lebih menyederhanakan, kalau misalnya teman-teman lihat orang-orang K-popers, itu biasanya kalau barang-barang yang sering digunakan itu baik lipsticknya, kemudian juga photocard yang biasanya mereka taruh di balik casing handphone, kemudian baju atau merchandise yang dipakai bias mereka, sampai rela langganan aplikasi buat chat ataupun video call sama idolanya. Dan kemudian barang-barang itu tadi dikumpulin nih jadi satu paket identitas yang nunjukin kalau mereka itu adalah bagian dari sebuah fandom. Nah, barang-barang ini saling melengkapi buat ngebentuk suatu image. Jadi, sebagai pemasar, kita harus sadar kalau orang beli barang kita itu bukan cuma buat fungsi barangnya doang, tapi buat ngelengkapin puzzle-puzzle identitas yang mau mereka pamerin ke dunia. Jadi kita sadari bahwa barang-barang di tas atau di kamar kalian itu ngebentuk konstelasi dari gaya hidup. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alfi yang telah memaparkan materi terakhir pada presentasi kita pada hari ini. Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah mencapai di penghujung pembahasan materi pada bab 10 ini, yaitu materi
kepribadian, nilai-nilai, dan gaya hidup. Nah, dari sini kami dari kelompok 4 menarik kesimpulan yang dimana pembahasan kita pada hari ini tuh adalah sebagai seorang pembisnis ataupun pemasar, kita nggak boleh cuman melihat konsumen itu dari luar saja, seperti umur atau di mana mereka itu tinggal, yang dimana kita harus benar-benar menyelam lebih dalam lagi untuk memahami apa yang ada di pikiran mereka lewat kepribadian, apa yang paling mereka hargai dalam gaya hidup melalui nilai-nilai, serta bagaimana mereka itu menghabiskan waktu dan uangnya dalam gaya hidup. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 4 terhadap pembahasan materi di bab 10 ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.